Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita Selamat semua. malam, Barakat. Ya, Eh, Terima kasih loh, saya ucapkan sama-sama, Profesor sama-sama atas Profesor kepercayaannya. Dr. Ya. Sukron Kamil ya, masih bersedia tapi saya ini kan sebetulnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ini ada guru bangsa yang sangat berbobot. Ini sangat berbobot. Kalau kita tidak manfaatkan itu, saya merasa berdosa. Oh ya, makasih Saya banyak. saya Makasih banyak, Pak Maman. Ya. mencari waktu Bapak kapan kira-kira tidak mengganggu atau kalian bisalah ya, semua itu memang harus disempat-sempatkan. Semua itu harus disempat-sempatkan. Kalau nggak disempat-sempatkan ya, ya kita tidak bisa merubah bangsa kita yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae, Bapak. Ini. Silakan, Bapak-bapak, silakan. ibu-ibu sekalian, saudara-saudara, kita sangat bersyukur di hadapan kita. Ini adalah seorang guru besar yang masih muda sudah jadi guru besar. Umur 40 tahun itu sudah guru besar. Ini termasuk jarang kalau di Indonesia ya, termasuk jarang. Ya, saya bacakan. Sukron Kamil itu lahir di Bogor 15 April 1969, S1 tahun 95 selesai, S2 99. Kemudian pada awal 2007 itu menempuh di UIN, UIN Ciputat kalau saya Syarif Hidayatullah. Ganjar dan seterusnya ya. Beliau itu juga menyelami sastra Arab, politik Islam modern, riset disertasinya itu di Kairo, Mesir, tahun 2005. Nah, pendidikannya itu pernah nyantri juga, nyantri ke beberapa pondok dan lain-lain. Nah, sampai juga, tapi ya selain itu dia sampai selain Mesir, sampai ke Kairo, sampai ke tadi Kairo itu kan juga ke Amerika Serikat, sampai ke, kalau kita terjemahkan sampai ke bawah ini kan beliau itu juga peraih predikat cum laude waktu S3. Ini luar biasa, guru besar pasca sarjana Fakultas Adab ya Pak ya. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah. Sempat juga menjabat jadi dekan ya. Tahun 2015 sampai 2019. Nah, ini yang menarik. Sekjen Ikatan Alumni UIN ya. IKAL UIN Syarif Hidayatullah 2016 sampai 2020 ya. Jabatannya pernah diembannya beliau adalah Ketua Dewan Nasional ini Indonesia Integrity Education Network ini tahun 2011-2013 membawai 110 universitas. Atau luar biasa Pak. Ini yang harus dikenal oleh masyarakat ini bahwa ini ada orang hebat di Indonesia kok tidak tahu. Nah, sahabat saya ini. Sahabat saya. Selama karir akademiknya beliau ini waduh, walaupun beliau itu tadi yang sudah saya sebutkan sudah profesor masih 40 tahun ya. Publikasinya yang buku karya sendiri aja 12. Yang bersamaan dengan yang lain 26. 4 buku terjemahan. Dan masih banyak karya-karya politik mulai dari sastra, bahasa, politik, ekonomi, studi Islam sampai sejarah, ilmu agama dan lain-lain ya, masih banyak yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat sampai kepada sampai studi Arabic loanwords, the religious book, Jamaah Tabligh dan seterusnya itu luar biasa dari karya-karya beliau maupun bahkan koran-koran yang sekarang ini banyak banyak dari beliau yang di sini. Beliau ini ada suami dari Fitriani Yulianti yang juga pernah meneliti wakaf di Kairo Mesir tahun 2005 di Monash University Melbourne, Australia tahun 2014 ya. Beliau juga pernah di Leiden, Belanda 2016, di Oxford
Center for Islamic Studies yang kan terus di Inggris 2017. Ini kan hampir tiap tahun ke luar negeri ini. Dan Waktu itu. ya ini ya ini bisa naik lagi. Spanyol 2018 ini ya. Ya. Inilah ada suatu hal yang luar biasa dan saya berterima kasih ini. Ini masyarakat juga akan berterima kasih bahwa uh, tidak jauh di Ciputat sana, tidak jauh di Ciputat sana ternyata ada orang besar dunia juga, ya, yang menurut dunia menganggapnya orang besar gitu loh ya. Jadi bukan orangnya yang besar, tapi karyanya besar, pikirannya sangat akomodatif dan sebagai saya sebutnya sebagai guru bangsa Indonesia. Nah, beliau tentu adalah salah guru bangsa yang mempersatukan bangsa Indonesia, memberi semangat bangsa Indonesia untuk lebih maju lagi. Begitulah Profesor Sugron. Ini topiknya luar biasa. Saya persilakan sudah dengan gaya Prof. Nanti kita bisa lah. Ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berapa menit ini untuk pengantar nih, Pak? Gini saja, sekedar pengantar mungkin 2-3 menit, kemudian ke PowerPoint-nya, ya. Ya kita itu tidak lebih dari 1 jam gitu ya, Bro. Ya, itu Betul. seluruhnya, iya, itulah. Ya, Oke, silakan. oke, apa namanya? Hari ini kita ingin membahas mengenai isu yang hemat saya penting ya, yang itu sudah didiskusikan itu mengenai isu-isu penting itu dengan Pak Dimyati dan saya kira isu yang malam ini mau dibahas adalah Islam liberal versus Islam fundamentalis itu ya. Saya kira salah satu isu yang hemat saya hari ini menarik ya untuk dibahas karena memang isu ini penting. Kalau misalnya tidak dibahas itu bisa mengganggu apa namanya integrasi ya umat Islam itu ya. Apa namanya karena bisa memecah belah itu ya, yaitu seolah apa namanya antara Islam liberal dan Islam konservatif atau bahkan fundamentalis itu apa namanya nggak ada titik temu gitu ya. Keduanya seolah saling menyalahkan bahkan saling mengkafirkan gitu ya. Ya memang Islam liberal di Indonesia itu muncul belakangan ya. Saya kira sejak 90-an akhir, lebih tepatnya tahun 2000-an kelihatannya apa namanya terutama ketika munculnya JIL ya, jaringan Islam liberal itu ya. Yang itu bukan saja di kalangan anak-anak NU tetapi juga di kalangan apa namanya anak-anak Muhammadiyah itu ya. Anak-anak Muhammadiyah itu sering disebut jaringan apa namanya intelektual muda Indonesia itu ya ininya, dan sekarang ini banyak dilindungi dan bergerak di Syafi'i Ma'arif Institute itu ya. Pada waktu itu banyak juga ya, bersamaan dengan munculnya Islam liberal yang dipimpin oleh sayap NU tradisional di bawah Ulil Absar itu ya, di apa namanya di Muhammadiyah pun itu muncul kalangan seperti itu saya kira, dan hingga hari ini mereka masih tetap hidup ya, bahkan untuk Muhammadiyah itu dengan bergerak di Syafi'i Ma'arif Institute itu ya. Nah, yang hemat saya penting untuk dibahas, apakah memang Islam itu liberal atau Islam itu yang ininya apa, yang otentik itu konservatif, atau memang apa namanya Islam liberal sekaligus konservatif, gitu ya. Islam itu konservatif sekaligus liberal itu ya. Dan saya pernah menulis ini itu di media Indonesia itu ya. Saya lupa ini belum lama ini saya kira ya. Kalau Pak Adimyati mau menampilkan boleh, boleh silahkan aja kalau ini. Uh,
Itu saya kira ininya, dan saya mohon maaf nggak sempat membuat PowerPoint yang ini ya. Ya, misalnya di satu sisi ya kalangan konservatif atau Salafi Wahabi itu ya menyebut apa namanya haramnya wayang. Wayang aja kan diharam mereka itu kan. Padahal wayang itu telah berfungsi sebagai media apa Islamisasi oleh terutama Sunan Kalijaga itu ya. Dulu itu Islamisasi itu pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan wayang. Isinya itu misalnya apa itu Pandawa Lima itu diartikan diartikan ulang sebagai rukun Islam itu ya, gitu kan apa namanya kelima-limanya itu ya apa misalnya Yudhistira itu simbol syahadat itu ya, lalu Bima itu simbol sholat gitu ya, kemudian apa namanya apa itu ya eh, itu lima-limanya itu termasuk Nakula dan Sadewa itu adalah simbol dari puasa dan zakat itu ya, bahkan Hmm. ya apa namanya diubah itu ya oleh siapa namanya itu Sunan Kalijaga itu ya apa namanya beberapa misalnya senjata yang dimiliki oleh ini yang bisa terbang itu diubah menjadi apa namanya kalimat sada, maksudnya kalimat syahadat itu kan, yang awalnya adalah senjata yang bukan itu gitu ya. Demikian juga dengan selanjutnya, bahkan uh, tiga tokoh yang kita ini misalnya Petruk itu dari bahasa Arab, Fatruk kullama siwallah itu kan. Nah, Petruk kalau di ini kan jadi cepot itu kan. Itu diharamkan oleh kaum konservatif, terutama tentu saja misalnya musik, bunga bank dan lain-lain itu ya. Tapi di sisi yang lain, sekarang ini kalangan liberal itu makin menjadi-jadi gitu ya. Tentu saja yang paling titik yang membedakan dengan mereka itu adalah produk-produk peradaban modern itu ya. Misalnya oleh kalangan konservatif apalagi kaum fundamentalis ya, demokrasi diharamkan gitu ya, apalagi nation state gitu kan. Lebih ini lagi sekuler state itu ya, negara sekuler. Padahal Indonesia itu masuk kategori negara sekuler dengan Pancasilanya, paling tidak dalam pengertian freedom of religion, tapi bukan sebagai negara sekuler dalam pengertian freedom from religion itu ya. Karena kalau Amerika sebenarnya lebih tepat negara sekuler sebagai freedom of religion, bukan freedom from religion itu ya. Ini saya kira yang penting itu ya. Memang sih ada beberapa negara sekuler yang mutlak melarang agama di ruang publik gitu ya. Misalnya apa namanya kayak Prancis gitu ya. Tapi kalau Inggris kan enggak gitu ya. Bahkan agama ininya pun gerejanya gereja apa namanya itu Anglikan itu kan. Ya kalau di Amerika itu kan tidak ada negara itu ya yang mata uangnya bawa-bawa Tuhan itu kecuali Amerika ya. Apa namanya? In God we trust itu kan. Iya, Nah, iya. tapi yang parah kaum Islam liberal belakangan itu bahkan menolak apa namanya hadis, dan hadis dianggap sebagai biang keladi apa problem Islam gitu ya. Itu kan yang disebut inkar sunnah gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya sholat dengan cukup 3 waktu dan lain-lain. Ini yang membuat antara apa namanya Islam liberal dengan konservatif makin, apalagi dibawa-bawa ke wilayah politik gitu ya. Ya, ya kan, Islam konservatif bahkan fundamentalis sering disebut kaum kampret gitu kan. Kalau liberal itu cenderung pendukung Jokowi yang disebut dengan apa namanya mereka itu bukan kaum kampret tapi kaum apa namanya kecebong gitu ya. Gara-gara Jokowi itu senang pada kecebong gitu ya. Itu saya kira, dan ini hingga hari ini bahkan ya belum selesai itu ya. Misalnya Anies kan dihubungkan dengan Islam konservatif bahkan kaum fundamentalis, padahal kan nggak ada bukti-bukti Anies adalah seorang apa namanya plural. Karena itulah sebenarnya kalau kita lihat sejarah Islam itu adalah konservatif sekaligus liberal itu ya. Yang liberal sekaligus juga ada konservatifnya.
Misalnya liberalisme Islam di dalam sejarah Islam itu bisa disebut pertama kali muncul kan di tangan Imam Abu Hanifah dengan madhab ahlur ra'yinya, karena beliau itu sistem hukumnya lebih mendahulukan pemikiran gitu ya. Karena yang dimaksud dengan liberalisme itu kan kebebasan tetapi berdasarkan apa namanya akal sehat itu kan. Misalnya menolak apa namanya dominasi negara itu ya, yang karena itulah maka mereka apa namanya membuat sebagai sebuah negara apa namanya yang kita sebut sebagai negara sekuler gitu ya. Jadi negara sekuler itu kan lahir karena penolakan atas dominasi negara, kekuasaan atas agama. Karena itulah agama dianggap sebagai wilayah pribadi, yang karena itulah seorang yang beragama bebas memeluk agama manapun. Karena itu tidak ada agama formal kemudian gitu ya. Kalau di dalam ekonomi kan menolak dominasi apa namanya di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi gitu ya. Karena itulah lahirlah yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme gitu ya. Nah, karena itulah sebenarnya liberalisme itu sama dengan rasionalisme. Maka di dalam konteks itu ahli roi apa namanya kalangan yang mendahulukan pemikiran ketimbang hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh di bawah 10 orang. Kalau hadis yang diriwayatkan dari setiap angkatannya itu ya, di atas 10 orang namanya mutawatir. Itu Imam Hanafi nggak menolak itu gitu ya. Karena itulah gagasan-gagasannya itu lebih rasional. Misalnya yang paling terkenal itu bagaimana memahami ayat atau kalian apa namanya menyentuh ya apa namanya perempuan gitu ya. Ayatnya aula mastumun nisa, maka batallah wudhu atau tayamumnya gitu ya. Nah itu kalau Imam Hanafi kan memahami menyentuh itu artinya adalah berhubungan seksual gitu ya. Kenapa? Karena Quran gak mungkin berkata-kata jorok gitu ya. Kalau Imam Asy-Syafi'i yang sebaliknya, yang cenderung konservatif, memahaminya kan menyentuh dalam pengertian fisikal dan harfiah gitu ya. Makanya menyentuh kulit laki-laki dan perempuan itu batal wudhunya gitu ya, termasuk Muncul suami istri lagi. sekalipun. Gitu ya ininya. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Dan itu dibenarkan ternyata ada hadis yang menyebut bahwa Nabi pernah sebelum sholat mencium Aisyah gitu ya. Bahkan Nabi itu kalau sholat tahajud kadang-kadang kakinya kena badannya Nabi gitu ya. Karena Ya, rumahnya mana Nabi itu ya. Gitu saya kira ya. Nah, sementara kalau kaum konservatif kan sebaliknya, mendahulukan hadis walaupun ahad, periwayatnya itu di bawah 10 orang gitu ya. Bahkan satu orang sekalipun asalkan sahih gitu ya. Gitu saya kira, dan itu madhabnya didirikan oleh Imam Maliki di Madinah, lalu di Baghdad dilanjutkan juga ditegakkan oleh muridnya nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali, itu bahkan lebih cenderung ahli hadis lagi gitu ya ininya. Nah, tetapi sama itu dari mereka itu ada sisi liberalisme gitu ya. Misalnya apa Imam Maliki itu apa madhabnya kan disebut ahlul hadis ya. Jadi kalangan di dalam madhab hukum Islam yang mendahulukan hadis ahad, apalagi kalau Quran ya, ketimbang apa namanya pemikiran gitu ya. Tetapi di dalam sistem pemikirannya mereka penetapan hukum itu bisa berdasarkan kemaslahatan murni gitu ya. Kalau terutama dalam konteks suatu masalah yang tidak ditentukan secara harfiah oleh Quran. Bahkan pelanjutnya Madzhab Maliki itu diantaranya Imam Asy-Syatibi dengan Al-Muwafaqatnya menyebut inti Islam itu adalah kemaslahatan publik, yang hampir sama dengan ayat inti Islam itu rahmatan lil alamin. Yang kedua itulah inti Islam itu adalah memelihara 5 hal itu ya, yang itu bagian hampir sama dengan Pancasila atau deklarasi universal mengenai HAM. Satu, nadem itu. Saya nih nadem, N-nya 2 tapi ya nadem itu ya. Nadem itu yang pertama adalah yang agama itu harus memelihara jiwa, hak hidup gitu ya. Kalau agama mengajak membunuh itu bukan agama Islam gitu ya. Yang kedua adalah nasl, jadi menjaga keturunan. Dari sinilah berbeda dengan humanisme di barat.
Jadi kalau humanisme barat seorang dianggap berzina kalau pemerkosaan. Kalau dalam Islam suka sama suka pun dianggap sebuah tindakan kriminal karena bisa melakukan kriminal terhadap keturunan. Saya ingat Steve Jobs. Steve Jobs itu paling nggak suka dia dihubungkan dengan bapak biologisnya itu ya. Paling suka itu ya. Iya kan? Meskipun bapak biologisnya Muslim sebenarnya orang Syria itu ya. Yang ibu Iya. biologisnya dia lebih senang dihubungkan dengan bapak angkatnya sama ibu angkatnya. Jadi sebenarnya menyakiti keturunan perzinahan kalau mau itu nasal. Yang ketiga itu adalah akal. Akal itu adalah misalnya diharamkannya khamar gitu ya. Makanya di Amerika pun itu dianggap ideal kan. Paling tidak udah mulai dibatasi kan penggunaan ini. Misalnya mau nyupir kan dilarang itu ya. Akal. Kemudian Ya, ya itu apa? kalau Din. Din iya. itu moralitas ya kan. Moral. Jadi kalau misalnya gini, perzinahan kalau suka sama suka kenapa dilarang? Kenapa? Karena itu kan nggak ada bedanya manusia dengan hewan. Manusia itu bedanya punya ini, punya hati dan punya ini apa namanya ini indra ya. Indra itu mata ini. Ketiganya nggak boleh ini problemnya itu di barat kalau sains pun kan hanya indra aja gitu ya yang diutamakan. Rasionalisme aja kan yang pakai ini kurang dihargai apalagi agama yang pakai hati gitu ya. Nah, ini saya kira ya, jadi disebut dengan din. Din itu kisah wilayah ini karena agama itu lebih banyak bicara hati. Yang kata Nabi, kalau kita ini nggak punya banyak tahu Quran hadis ya, mintalah fatwa pada hati kita itu ya. Dan kemudian apa nadem itu. Yang terakhir adalah mal. Mal itu adalah hak properti itu ya, hampir sama. Makanya menurut Cak Nur bahwa humanisme yang berkembang di Barat itu pengaruh Islam atas Barat, terutama Islam di Spanyol, berdasarkan hadis ini apa namanya hadis wadah hadis Pak Haji terakhir Nabi itu ya. Jadi yang harus dihargai dari manusia itu adalah hak hidup, hak harta kekayaan, dan termasuk hak harga diri. Karena manusia punya ini sama ini. Kalau ini itu diantaranya adalah hak mendapatkan pendidikan, hak kebebasan berpikir. Kalau ini adalah hak meyakini sebuah kepercayaan. Maka di dalam Islam, pakai kalangan manapun sebenarnya, kebebasan beragama diakui baik di ruang pribadi maupun publik. Itu ya saya kira. Nah, yang terjadi sekarang kan sebaliknya itu ya. Jadi hemat saya di kalangan konservatif pun dari sisi liberalisme, Imam Syafi'i misalnya kan menggunakan analogi metodenya gitu ya. Karena itulah kita boleh zakat fitrah dengan beras ya kan, bahkan boleh zakat fitrah dengan uang gitu ya. Gitu ya. Itu Iya, sebenarnya kan iya. analogi yang dipakai itu kan. Karena Nabi kan nggak pernah zakat fitrah dengan beras, orang Nabi tinggal di Arab ya, makannya nggak dengan nasi kan. Jadi hemat saya di dalam soal ini jelas ya di dalam Islam itu tidak bisa ya seluruhnya liberal, tidak bisa seluruhnya konservatif gitu ya. Bahwa memang asal hukum di dalam Islam itu dalam soal-soal ibadah itu adalah haram. Karena itu hak prerogatif Tuhan dan Rasulnya kan. Kalau kita misalnya sholat tidak sesuai perintah Tuhan gitu ya, siapa yang menganggap itu absah itu kan? Kan itu kan haknya Allah dan Rasulnya gitu. Tapi kalau dalam wilayah muamalah, asal hukumnya itu adalah halal pada intinya. Itu artinya kan ada pakai otak itu, pakai liberalisme di sini dan juga pakai berdasarkan apa namanya gagasan-gagasan. Cuma kan apa namanya mendistorsi atau apa namanya menyempitkan Islam pada wilayah rasionalisme murni kan nggak bisa. Agama itu adalah kepercayaan. Kalau agama harus rasional murni, apa bedanya dengan sains gitu kan? Yang itu menjadikan manusia itu terlalu sederhana hanya berdasarkan indera saja gitu ya. Makanya agama itu di dalam Islam pun ada sisi kepercayaan yang kuat. Misalnya gini ya, kenapa di dalam Islam itu babi dilarang? Itu kalau pakai rasionalisme hingga hari ini belum memuaskan itu ya. Misalnya ada cacing pita itu ya, malah harapan hidup orang Jepang, orang Korea dan orang Amerika yang senang ya doyan babi malah lebih tinggi kan gitu ya. Lalu kalau ya yang paling agak meyakinkan itu ada hubungan antara yang dimakan dengan perilaku gitu ya. Kalau kita terlalu makan daging babi itu bisa mempengaruhi perilaku kita karena babi itu adalah apa namanya binatang yang kotor bahkan yang paling tidak bermoral katanya dia senang
pasangannya itu berhubungan seksual dengan yang lain malah itu ya. Konon kabarnya begitu ya. Nah, tetapi itu pun tetap masih meragukan gitu. Yang paling pasti itu karena dilarang Allah itu sebagai sebuah percaya wallahu alam. Kita belum tahu sampai detail banget. Misalnya sholat, kalau kita ragu ya, 2 rakaat apa 4 rakaat, kan ngambilnya 3 gitu ya. Pas ditanya, sholat kok 5 rakaat gitu ya. Padahal zuhur kan paling banyak 4 gitu ya. Ya, memang gue pikirin gitu ya. Karena kan harus meyakini gitu ya. Jadi ini memang ini tayamum gitu misalnya. Wudhu kan dengan air ya. Ketika nggak ada air, kenapa wudhu itu dengan debu? Malah kan lebih kotor ya kan? Iya kan? Tapi itulah kepercayaan karena manusia itu berasal dari tanah gitu ya. Maka kembali ke tanah itu adalah sehat. Kayak makan makanan rimpang dari tanah-tanah itu kan sehat. Jadi disinilah yang hemat saya keliru itu ya. Kalau memandang Islam liberal itu tidak Islami, Islam konservatif tidak Islami juga. Islam itu sebenarnya moderat, yang itu ada di dalam Sunni. Misalnya konsep takdir di dalam Sunni itu kan moderat itu ya. Jadi kita itu meyakini adanya takdir, tapi bukan berarti nggak boleh usaha. Kata Nabi itu pernah seseorang datang kepada Nabi dengan membawa apa namanya kuda ya. Lalu orang itu bilang apa itu kudanya itu pas datang ke Nabi nggak ditaliin. Kata orang itu saya tawakal Nabi katanya. Bukan begitu tawakal itu. Kamu taliin dulu tuh kuda baru tawakal. Jadi maksudnya itu adalah di dalam Sunni terutama apa takdir itu ada di ujung usaha. Karena kita nggak tahu takdir kita ke depan kan. Yang tugas kita itu adalah ikhtiar itu yang dirujuknya itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bilang, saya memilih dari satu takdir ke takdir yang lain ketika dia mau ke Syria, di jalan yang biasa itu ada taun itu ya. Dulu cacar itu penyakit yang susah disembuhkan kayak COVID kemarin kan itu. Lalu mengambil jalan yang bukan biasanya. Kata Umar itu saya mengambil dari satu takdir ke takdir yang lain itu ya. Nah di dalam Islam misalnya nggak boleh. Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak ibadah? Kenapa kamu nggak jadi orang baik? Belum dapat hidayah? Ya nggak bisa itu ya. Hidayah itu juga harus berusaha. Makanya kata Allah itu, kenapa seorang nggak dapat hidayah? Karena dia zalim. Kedua, kenapa dia nggak dapat hidayah? Karena dia menutup diri dari kebenaran gitu kan. Kenapa dia nggak dapat hidayah? Karena apa namanya? Dia menjadi orang yang berlebihan gitu ya, bahkan tukang bohong gitu. Itu jauh dari hidayah Tuhan gitu ya, orang-orang kayak gitu. Karena kalau kita berbuat buruk, membuat hati kita tuh kotor. Makanya apa namanya? Hati kita itu kayak kaca. Kaca itu kalau kotor nggak bisa mendapatkan cahaya matahari di dalamnya. Makanya kalau seorang berbuat dosa besar itu ya, maka hatinya menjadi kotor. Nah, kalau dia tobat, beristighfar, maka dia bersih. Saya kira sebagai pengantar itu mungkin Iya, 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 diskusi Prof. kita. Ini memang Silakan. yang bagus. Jadi kalau ini kita elaborate tadi ya, berarti Betul. kan tadi itu untuk suatu hasanah juga ya, apa? Islam itu kan damai. Islam itu Betul. membuat persatuan. Jadi dengan topik yang sekelihatannya antagonis tadi kan Islam fundamentalis ya kan tadi yang satunya liberal seakan-akan kan mau tabrakan gitu ya. Tapi ternyata yang liberal pun tidak liberal-liberal penuh karena ada juga komprominya dalam praktek sehari-hari. Mereka pun juga melaksanakan yang dikiranya tadi itu tidak liberal semuanya gitu ya. Yang liberal itu titik-titik tertentu saja yang mungkin tanda kutip dikatakan liberal. Begitu juga yang fundamentalis. Yang fundamentalis kalau saya simpulkan di tengah-tengah ini tadi. Dan ini memang penting apa yang Prof. Sukron jelaskan saat ini, hari ini kalau nantinya didengarkan oleh yang lain, ya ngapain kita ini harus apa dikit-dikit mengkafirkan ya, dikit-dikit mengkafirkan. Oh kamu yang salah, saya yang benar loh. Enggak, saya kira kita itu tidak ada manusia yang benar 100% kan. Karena kan ada kekurangan kita. Baik dari sisi yang liberal
Tanda kutip ya, liberal pun tanda kutip saya tetap, maupun yang fundamentalis. Itu pun juga tanda kutip. Karena tidak ada kalau kalau kita lihat dalam perkembangan yang saat ini, ya Muhammadiyah itu pasti anti yang ini. Oh ternyata yang generasi berikutnya ini mengakomodasi. Saya itu dulu Pak tinggal di pernah juga sih jadi ngurusi masjid, pernah juga ngurusi dakwah, pernah jadi ketua dewa dakwah Muhammadiyah. Walaupun saya dulu itu waktu kecil saya itu memang dibesarkan di daerah Nahdlatul Ulama dari pondok pesantren. Jadi kombinasi inilah yang membentuk saya kombinasi antara Muhammadiyah, antara ini agama, logika dan seterusnya membentuk, dan kenyataannya itu memang benar bahwa tidak ada semuanya itu yang 100%. Sampai ini kan kalau dipikir bagaimana itu bapak saya itu kalau dipikir SD Ongko Telu kelas 3 SD, ibu saya buta huruf. Saya bisa mencari oh kayak jawabannya itu karena doa bapak ibu saya, kakek-kakek saya, mungkin saya bisa dianugerahi seperti ini. Ya itulah titik-titik tengah ya Prof ya Sehingga yang bisa jadi dosen di Amerika itu kan jarang. iya. Bidang fisika pula. Luar biasa, Pak. Ya, Pak Nurman padahal ini. ini kan ilmu yang ini kan apa fisika. Orang-orang langsung me away from that. Jadi ilmu-ilmu yang ini termasuk ilmu berat fisika itu kan. Sebetulnya bahkan dulu waktu saya kuliah itu Prof, saya pernah kalau sudah di laboratorium di perpustakaan itu sudah nggak tahu waktu. Pernah Karena cinta itu ya. jam 11 malam. Jam 11 malam itu perpustakaan ditutup. Untungnya ada kalau kita itu Pak Ansipnya ya, security-nya. Itu anybody here? Saya lagi asik memegang buku yang sangat besar. Jadi 1 meter, 2 meter gitu ya. itu buku besar saya bahkan di lantai saya belajar teknologi zaman Romawi. Teknologi zaman gimana sih membuat jembatan yang bagus ini gimana? Terus saya menghitungnya itu dalam sinus kosinusnya gimana? Nah, itu kan orang gila jam 11 malam ini kok masih di situ asik. Udah Nah, waktunya istirahat ya. ya itu tapi itu membawa saya itu apa cara berpikir saya memang jadi kalau ketemu para profesor yang ada di teman saya di kampus ini, biasanya saya selalu minta temuan terakhir, terus kita diskusi. Dan saya mengelaborasi dalam aplikasinya gimana. Itulah yang saya sukai. Mengapa saya sendiri itu kalau melihat wah Indonesia itu bisa, gitu, bisa. Ya kembali ke yang tadi, Pak ya. Jadi Ya. kita ini seringkali terjebak pada wilayah-wilayah cabang, gitu ya. Bahkan anak dari cabang, bukan Iya, mendahulukan wilayah yang kita sebut usul, yang iya, wilayah-wilayah prinsipil, gitu ya. iya. Iya kan, misalnya kalau saya sering ditanya itu ya sama mahasiswa, Pak, yang benar itu sholat subuh pakai kunut apa sholat subuh nggak pakai kunut ya kan? Saya bilang ya dua-duanya benar. Kok begitu katanya? Bukannya yang pakai kunut Pak katanya. Iya dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang nggak sholat subuh gitu kan? Karena sholat subuh itu prinsip ya kan? Ya kan kalau sholat subuh pakai kunut atau tidak itu wilayah furu gitu ya. Nah, hemat saya yang itu juga sama itu ya di kalangan-kalangan tertentu gitu ya. Karena itulah saya kira kalau di Indonesia kalau mau di ini apa namanya kalangan Islam moderat yang diwakili oleh NU sama Muhammadiyah pada intinya kan apa namanya itu di wilayah moderat, tidak terlalu liberal. Muhammadiyah sekalipun sebenarnya kan sering disebut apa namanya Protestan Islam gitu kan. Kalau NU sering disebut juga Katolik Islam.
Padahal dulu di Barat itu ketika munculnya Protestan itu kan sebenarnya Katolik Islam dulunya itu ya. Maksudnya Katolik yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Karena kalau di dalam ajaran Islam kan apa namanya pendeta kan boleh nikah sekarang ini kan. Dulunya kan Iya, pastor enggak. Demikian selanjutnya itu. Pada intinya reformasi gereja itu kan pengaruh Islam sebenarnya itu kan. iya, Eh, iya. kecuali Sering ada beberapa mempengaruhi lah. bagian. Iya benar Iya. kan. Saya kira ininya. Nah sekarang ini malah kebalikan itu dianggap seolah Protestan yang mempengaruhi Islam yang di Muhammadiyah itu disebut Islam Protestan. Kalau NU Yaitu itu tidak belajar Islam dari Katolik. sejarah, tidak belajar dari sejarah. Jadi kalau Betul. kita belajar dari sejarah kan sebetulnya kan Barat itu menerjemahkan dari kitab-kitab yang ada di Irak kan. Betul. Yang Ya, ada di yang Baghdad. Bapak sampaikan tempo hari itu Hari tahun ya yang itu. lalu atau 2 tahun yang lalu itu Barat itu menerjemahkan dari karya-karya besar yang ada di Irak. Irak itu apa? Itu kan adalah tempat yang dulu itu ilmu pengetahuan apa saja dipelajari di sana. Agama apa saja itu belajar di sana. Kan Belajar. tidak ada batas itu. Dan Betul. inilah yang sebetulnya akan apakah bisa hal ini diterima kembali. Kita itu dikit-dikit, wah, loh, kamu kok nggak sama dengan saya? Ya nggak sama itu apanya. Jadi kalau kita mengakui Bhinneka Tunggal Ika berbeda, kita itu anak Adam dan Hawa, toh Pak. Ya, Betul. maka mau tidak mau kan kita ini sebetulnya keturunan dari Adam dan Hawa. Ya Adam dan Hawa itu kan sebetulnya cuma berdua ini saja. Betul. Ya, terus jadi sekian banyak ya, kok warnanya berbeda kalau lah iya ya anaknya Adam atau menyebar yang mula-mula asalnya mungkin di timur tengah sana ya. Ya, terus menyebar ke barat, menyebar ke timur, yang ke selatan, ke atas, yang kepanasannya warnanya jadi hitam, yang kedinginan terus warnanya ada putih kemerah-merahan, ya. Yang kita yang sedikit kepanasannya sedikit nggak terlalu dingin sawo matang seperti ini ya ya nggak apa-apa kalau apa wajah-wajah kita itu orang Indonesia, Malaysia, Cina, Korea itu kan mirip-mirip saja. Sampai-sampai kalau kalau saya di Amerika itu dikiranya Cina gitu. Ya. Karena Terus sebagai orang Asia Timur sama iya, Asia Tenggara kan nggak jauh beda dikit, hanya iya. hitamnya aja ya. Tapi ya itulah sama dengan ke orang-orang setelah Amerika Serikat itu kan kemudian Meksiko ya. Semua Amerika Selatan itu dianggap Meksiko. Jadi orang Amerika Selatan itu nggak suka juga. Saya bukan Meksiko. Iya, orang Jadi Brazil dan lain-lain. sama dengan saya bukan Cina, saya Indonesia. Wajahmu sama dengan Cina gitu. Wajahmu sama dengan Jepang, wajahmu sama dengan Korea. Ya Jadi jadi kalau kadang ya, kalau kembali ke yang tadi Pak itu ya, yang tadi ya, Bapak komentari. Nabi itu pertama datang ke Madinah kan membangun masjid. Dari masjidlah kemudian Nabi itu apa namanya membentuk apa yang kita sebut ukhuwah Islamiyah. ya, Jadi persaudaraan yang tidak didasarkan pada darah, tapi didasarkan pada agama. Disinilah yang disebut Islam itu dari awal membentuk ummah. Nah itu kita masih problem di sini pun gitu. Harusnya ketika demi ummah itu ya perbedaan-perbedaan kecil itu harusnya dihindari dan itu nampak dari pandangan Imam Syafi'i dan sama Imam Maliki itu ya. Kata Imam Maliki kan gurunya Imam Malik itu ya apa namanya itu dia bilang apa namanya ra'yuka shawab yahtamilul khata itu ya. Pendapatmu itu benar apa namanya tetapi mengandung kekeliruan gitu ya. Tetapi kata Imam Syafi'i kalaupun pendapat guru ada kesalahan tetapi mengandung kebenaran gitu. Sehingga memang uh, apa namanya kita ini boleh memutlakkan apa namanya pandangan kita di hadapan sesama muslim tapi kan di hadapan non muslim ya harus agak relatif juga karena nggak boleh dipaksakan gitu kalau iya, dipaksakan itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan itu ya. Wahai Muhammad apakah kamu ingin semuanya muslim gitu ya
Kata Tuhan itu, kalau aku menghendaki, gampang itu ya semuanya menjadi muslim. Tapi aku biarkan mereka memilih sesuai pilihannya gitu ya. Ya, yang itu kan. Dan karena itulah Nabi pun kemudian membentuk ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia yang tadi sesama anak Adam, yang Iya, karena iya. itulah membentuk Piagam Madinah dulu itu ya. Maka negara Pancasila itu negara multi etnis dan multi agama, hampir sama dengan negara Madinah Nabi dengan Piagam Madinahnya. Semua non-Muslim mengakui kepemimpinan Nabi, tetapi mereka punya hak politik, termasuk hak mempertahankan negara. Bahkan sekretaris pribadi Nabi saja itu kan orang Yahudi itu kan. Sampai Zaid bin Thabit punya beberapa ini. Yang menarik itu sejarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu yang hingga hari ini masih dibaca, Ibnu Ishak terutama ya. Menurut Ibnu Ishak, suatu kali Nabi pernah didatangi oleh rombongan dari Najran ya kan. Lalu kemudian mereka nanya, nabimu di mana? Itu lagi di masjid, itu lagi sholat gitu ya. Pas Nabi itu menerima mereka di masjid, karena masjid itu menjadi center of activity, termasuk menerima tamu pun. Pas habis asar itu mereka izin, Nabi bolehkah aku melakukan kebaktian di Masjid Nabawi ini? Kata Nabi boleh itu ya. Lalu mereka melakukan kebaktian, meskipun ada riwayat Nabi sempat melarangnya, tetapi bukan melarang kebaktiannya. Ini bawa kebesarannya itu kan, mereka kering bawa pakai emas, pakai apa gitu. Itu jangan, kalau di dalam Islam jangan disimpan dulu. Kita ini berhadapan dengan Tuhan, kita bawa kita diri kita sendiri gitu ya, bukan pada kebesaran duniawinya gitu ya. Nah, ini yang sisi itu yang kadang-kadang kurang gitu ya. Karena kan di dalam Islam itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan senegara. Nah, itu yang hampir sama dengan Piagam Madinah. Dan ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah atau insaniyah, ya, persaudaraan sebagai sesama anak Adam gitu. Yang karena itulah nggak boleh dimutlak-mutlakkan bahkan itu ya terhadap mereka, meskipun tentu ya ketika mereka bertanya ataupun ini ya harus disampaikan kebenaran Islam juga, tapi itu wilayahnya objektif gitu. Itu saya kira Iya, komentar saya iya, atas iya. yang tadi Iya, disampaikan oleh ini Pak luar Rahmat. biasa, Prof. Luar biasa, Prof. Ini sebelum kita akhiri, mohon dapat disimpulkan satu satu menit atau satu kalimat, dua kalimat, nah, terus kita akhiri. Ya, ini udah mau sejam dikit lagi, ya bahkan sejam lebih dikit malah ini. Ya, jadi kesimpulan yang bisa dibuat bahwa sebaiknya ya antara kalangan konservatif terutama, kalau fundamentalisme agak susah ya tuh ya, karena mereka kan sudah Islam overdosis tuh. Kalau konservatif enggak, terutama dengan kalangan Islam liberal, sebenarnya sebaiknya ya lebih pada mencari titik temu, bukan mencari titik beda. Yang karena itulah kita bisa menjaga Bhinneka Tunggal Ika, karena nggak ada negara dimanapun ya masjid misalnya, kalau kita terus bertentangan antara kaum Salafi Wahabi itu ya misalnya yang disebut konservatif oleh saya, itu nggak akan bisa membangun masjid dengan baik kalau nggak pernah bersatu. Jadi kalau misalnya imamnya yang Muhammadiyah, ya udah ikuti aja gitu ya. Kalau bagian ini harusnya kan seperti itu. Jadi ada sisi itu. Yang karena itulah umat Islam kalau bersatu itu ya, insya Allah akan membangun negerinya. Sebagaimana sebagai sebuah negara kita ini harus bersatu ya. Karena tanpa persatuan nggak mungkin kita bisa membangun, dan tentu saja ukurannya prestasi yang kita sebut adalah meritokrasi itu ya, menegakkan keadilan berdasarkan prestasi. Jadi kalau orang yang berprestasi ya harus diberikan reward, kalau orang tidak berprestasi ya harus diberikan punishment. Dan kehebatan Amerika tadi disebut oleh Pak Rahman itu adalah tadi itu unity in diversity, tetapi tetap mereka orang-orang yang berprestasi dari suku manapun, mau Cina kayak mau Asia Tenggara kayak itu, mereka akomodir di dalam negara itu ya, sehingga memang kita ini masih problem saya kira di sana, bahkan antar sesama umat Islam pun gitu ya. Tetapi saya kira jalan keluarnya yaitu tadi lewat pendidikan. Karena kalau mau melakukan perubahan, transformasi sebagaimana disebut oleh gurunya Plato itu ya,
Itu ya, itu disebutnya itu adalah ubahlah, termasuk oleh Plato dan Aristo, ubahlah pikirannya, karena pikiran itulah yang bisa membuat apa namanya perubahan. Saya kira itu mungkin sebagai penutup dari saya, Pak Dimyati atau Pak Rahman itu. Terima kasih, Prof. Ini sangat bermanfaat sekali untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi dan salam wabarakatuh. sejahtera. Ya.